Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, saudara, materi kita hari ini, yaitu yang berhubungan dengan pembahasan soal-soal untuk persediaan, ya, jadi akuntansi persediaan. Ya, saya sudah koordinasi dengan Pak Nung. Saya tanya sejauh manakah materi persediaan ini sudah dijelaskan di kelas pada hari Senin kemarin, ya. Kemudian Pak Nung mengatakan sudah dijelaskan sampai dengan persediaan yang non-kas, ya saudara ya. Artinya transaksi, pencatatan jurnal, pembelian, penjualan, retur, ya saudara. Kemudian terkait juga dengan saudara, terkait juga dengan perhitungan saldo akhir, kemudian harga pokok penjualan. Kemudian yang terakhir adalah kartu persediaan. Betul ya, saudara ya? Ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Nung. Nah, hari ini seperti yang saya share di portal, kita akan membahas 3 soal, saudara. Ya, kita akan bahas 3 soal. Mudah-mudahan ketiga contoh soal tersebut bisa kita selesaikan, ya. Kalaupun nanti misalkan tidak selesai, ya mudah-mudahan di kelas yang satu lagi saya bisa menyelesaikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita atau soal kita yang berhubungan dengan persediaan, apakah ada yang mau Anda tanyakan? Khususnya tentang piutang, kemudian piutang dagang, piutang wesel, ya. Kemudian yang sebelumnya ada kas, yaitu kas kecil dan rekonsiliasi bank. Adakah yang ingin Anda tanyakan, saudara? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, ya saya akan buka soal yang sudah saya buat dan sudah saya berikan kepada Anda, ya, yang terkait dengan persediaan. Ya, jadi sebenarnya kalau diperhatikan ini ada 2 soal. Cuma yang satu informasi sama, cuma sistemnya yang berbeda. Supaya bisa membedakan ya antara sistem perpetual dengan yang satu lagi adalah sistem fisik di dalam pencatatan akuntansi persediaannya. Seperti biasa, saudara, ya seperti biasa kita lihat terlebih dahulu soal tersebut, saudara. Ya, saya harap Anda sudah mengunduh, ya, sudah mendownload. Kemudian ada yang Anda cetak atau ada yang masih dalam bentuk soft copy, kemudian Anda buka HP Anda. Silakan, nggak apa-apa, saudara. Ya, yang terpenting semuanya mempunyai soal yang sama. Kita perhatikan yang pertama, saudara. Ya, yang pertama di sini adalah soal nomor 1. Adanya informasi mengenai transaksi yang berhubungan dengan persediaan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 di PT Sakif Putra Mandiri. Ya. Tanggal 1 Agustus tahun 2020 ada saldo awal 120 unit dengan kos 60.000. Kemudian 2 Agustus dibeli 500 unit dengan kos 62.500 per unitnya. Kemudian tanggal 9 Agustus dijual 275 unit dengan harga 85.000. Kemudian tanggal 15 Agustus dikembalikan barang yang dibeli. Berarti ada retur pembelian. Dari pembelian tanggal 2 Agustus sebanyak 50 unit. Kemudian tanggal 22 dibeli barang dagangan sebesar 100 unit dengan kos per unit atau harga per unit adalah 65.000. Kemudian tanggal 25 Agustus diterima pembelian barang yang dijual tanggal 9 Agustus. Jadi kita tanggal 9 Agustus dijual barang kepada para pelanggan, kemudian dikembalikan karena tidak ada yang tidak sesuai dengan pesanannya. Setelah diperiksa, ternyata berasal dari persediaan barang dagangan awal. Mengapa, saudara, saya tambahkan informasi ini?
Tujuannya adalah untuk bisa mengidentifikasi, karena kalau diperhatikan tanggal 9 Agustus kita menjual 275 itu berasal dari 2 transaksi dengan kos yang berbeda. Pertama adalah 60.000, yang kedua adalah 62.500. Yang manakah yang dikembalikan? Kan begitu kita pertanyaannya. Ini penting karena kita menggunakan, kalau dilihat dalam soal adalah metode FIFO. Ya. Kemudian dijual barang dagangan sebanyak 350 unit dengan harga 87.500. Berdasarkan informasi tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Ya, jika perusahaan menggunakan sistem perpetual. Jadi sistem perpetual dalam akuntansi persediaan. Asumsi yang dipakai adalah seluruh transaksi dilakukan secara kredit. Kemudian, dengan menggunakan metode FIFO, yaitu masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, ya, buatlah kartu persediaan dan hitunglah nilai persediaan akhir, beban pokok penjualan, serta yang terakhir adalah laba kotor dari informasi selama 1 bulan tersebut. Ini adalah soal yang pertama. Soal yang kedua kita baca dulu, saudara, ya, supaya tadi saya tidak perlu bolak-balik membuka soal ya. Ya, jadi kita fokus nanti di Excel saja. Soal nomor 2, informasinya sama dengan soal nomor 1, akan tetapi Anda diminta untuk melakukan pencatatan, ya, semua transaksi di atas jika perusahaan menggunakan pencatatannya adalah sistem fisik. Ya, atau bahasa lainnya adalah, atau kata lainnya adalah periodik. Ya, fisik dan periodik sama. Ya, sedangkan lawannya apa? Perpetual. Kemudian saudara, berikutnya soal nomor 3, sebuah perusahaan yaitu PT Sabita Putri Mandiri menggunakan sistem persediaan fisik. Ya, jadi sudah dijelaskan sistem persediaan fisik. Berikut ini adalah data yang diambil dari pembukuan perusahaan pada tahun 2020. Dimulai dari penjualan, pembelian, persediaan barang dagangan awal, yaitu 1 Januari 2020, persediaan barang dagangan akhir, yaitu 31 Desember 2020, sampai dengan adanya beban angkut penjualan pembelian, retur penjualan pembelian, potongan penjualan pembelian, serta adanya beban operasi lainnya. Dari informasi tersebut, Anda diminta untuk menyusun laporan laba rugi PT Sabita Putri Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Jelas ya, saudara ya? Jadi informasinya sudah cukup jelas. Mari kita kerjakan satu persatu ini, saudara. Ya, mari kita kerjakan satu persatu untuk untuk dapat memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya Anda, terkait dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Baik, saya akan buka Excel, saudara. Ya, saya akan buka Excel dulu. Selama ini untuk yang Excel yang sudah saya share bisa ya dipahami ya. Jadi proses pengerjaannya ya, kalau Anda mau tahu runtut penjelasannya, Anda bisa buka kembali di video yang sudah saya share ya, saudara ya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran ya. Berarti kita ini adalah minggu kelima atau pekan kelima. Maka kita akan kembali lagi pekan depan ya untuk membahas mengenai apa, saudara, persediaan yang non cost. Ya, yang sekarang adalah cost, besok adalah yang non cost kalau nggak salah ya di materi tersebut. Nah, kemudian saudara, pekan ke-7 kita sudah tes. Silakan Anda tesnya kita sepakati saja, kita tesnya daring. Ya, nanti Anda kerjakan dengan waktu misalkan maksimal
1 jam atau 70 menit, kemudian nanti sisanya 10 menit adalah Anda proses mengumpulkan. Nanti linknya akan saya beritahu, ya. Paling nanti saudara, saya akan menggunakan yang paling mudah adalah di Google Drive saja, saudara. Jadi Anda tinggal, saya kasih link Google Drive, kemudian nanti dari link Google Drive tersebut Anda tinggal menyimpan data-data Anda di situ saja, saudara. Gitu ya, saudara ya. Jadi silakan nanti kita sepakati ya, pekan depan akan saya jelaskan terkait dengan ujian atau tes kita yang pertama. Oke. Kita kerjakan soal nomor 1, saudara. Soal nomor 1. Yang pertama adalah diminta untuk mencatat seluruh jurnal. Ya, seluruh jurnal ya untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Ya. Jika Anda perhatikan, tanggal 1 Agustus ada saldo awal. Saldo awal bulan Agustus berarti berasal dari saldo akhir bulan Juli. Ya nggak, saudara? Artinya transaksi tersebut sudah tercatat di bulan sebelumnya, bulan Juli. Nah, sehingga di bulan Agustus kita tidak perlu lagi mencatat transaksi yang berhubungan dengan saldo awal. Itu yang perlu dipahami. Kadang-kadang mahasiswa ada soal saldo awal dicatat, dibuat jurnal. Tidak perlu, karena sudah tercatat di periode sebelumnya. Ya. Sehingga kita cukup mencatat dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus. Perhatikan, semua ini diasumsikan secara kredit, dan satu lagi mungkin saya tambahkan, ya, tidak ada PPN. Ya, karena kalau ada PPN nanti kita juga harus mencatat adanya PPN masukan dan PPN keluaran. Tapi di sini kita abaikan untuk yang PPN-nya, ya, sehingga saudara, tidak lagi kita untuk mencatat adanya PPN, ya, supaya apalagi memang Anda di kelas reguler belum diajarkan juga ya untuk yang PPN, atau sudah? Belum, oke. Baik, kita lihat saudara pengerjaannya. Langsung saja tanggal 2 bulan 8 ya, atau saya tulisan adalah tanggal 2 Agustus dibeli berapa unit, saudara? 500 unit dengan harga berapa? 62.500 dikalikan 500 kali 62 berarti ketemu adalah 31.250. Ya nggak, saudara? Atau berapa, saudara? 3 juta atau 31 juta? 31.250. Baik, dibeli. Ingat, pencatatannya menggunakan sistem perpetual, maka transaksinya adalah atau jurnalnya adalah debit, persediaan barang, dagangan, kreditnya apa, saudara? Ya, utang dagang. Ya. Sebesar berapa? Sebesar sama dengan 500 kali dengan 62.500. Ya. Ini sama. Ya. Baik. Kemudian tanggal berapa lagi, saudara? 9 Agustus. Ya. Dijual. Ingat, kalau dijual adalah debit, ya, piutang dagang
Kreditnya apa? Penjualan. Sebesar berapa, saudara? 200 berapa? 75 unit dikali dengan 80.000. Oke. Ya, sama dengan maaf. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya, kenapa tidak saya tanyakan kepada Anda? Karena ini sudah saya jelaskan kemarin di piutang ya. Kita ada transaksi mengenai penjualan dan penjualan khususnya. Ya, ini biar saya aja yang ngerjakan. Nanti baru yang di kartu persediaan kita bahas bersama-sama. Kemudian berikutnya apa, saudara? Beban pokok penjualan, kreditnya apa, saudara? Persediaan barang dagangan. Ya. Berapa, saudara? Yaitu, perhatikan, kita ada dua karena FIFO. Ya, ada dua, yaitu pertama adalah first in, first out. Kalau Anda perhatikan, kita punya persediaan awal dan ada tanggal 2 kita beli. Berarti ada 120 unit dan yang kedua adalah 500 unit. Ya nggak, saudara? Dijualnya berapa unit? 275. Berarti kita pakai dulu yang pertama, yang dari persediaan awal 120 unit. Dikali dengan cost per unitnya berapa? 60.000. Ya. Ditambah dengan ya, sisanya. Kalau yang dijual adalah berapa unit, saudara? 275, baru kepakai dari persediaan awal 120 unit. Berarti kekurangannya berapa? 155, ya. Berarti ditambah dengan 155 unit dikali dengan harga yang kedua. Berapa harga yang kedua? 62.500. Ini dia, saudara. HPP apa BPP-nya. Ya. Paham sampai sini? Nah, kemudian sama dengan ini dia. Berikutnya ya, tanggal berapa, saudara? 15. Ya. Agustus. Diapakan, saudara? Retur pembelian dari tanggal ya 2 Agustus. Berarti kita apa, saudara? Debit apa, saudara? Utang dagang. Kreditnya apa? Langsung persediaan. Sebesar berapa unit yang dikembalikan? 50 dikali dengan harga belinya 62.500. Yaitu ya 3.125.000. Ini dia. Retur. Kemudian berikutnya adalah tanggal 22 Agustus. Apa, saudara? Dibeli. Berarti persediaan barang dagangan. Kreditnya adalah utang dagang. Berapa nilainya? Berapa unit? 100 unit dikali dengan 65.000. Yaitu sama dengan 6.500.000. Terakhir, tanggal 30 ya, terakhir ya? Oh, masih ada 25. Oke, tanggal 25 ya. Agustus apa, saudara? Retur penjualan. Dari apa, saudara? Dari penjualan tanggal 9. Maka apa, saudara, kalau metode perpetual jurnalnya? Ayo. Tetap retur penjualan. Kreditnya apa, saudara? Piutang dagang. Nah, ini dia. Berapa nilai yang dikembalikan? Berapa unit? Sama dengan 10 dikali harga jualnya dulu. Berapa harga jualnya? 85.000. Ya. Berarti sama dengan 850.000. Dan jurnal yang kedua adalah jurnal untuk menerima. Ya.
Dari apa, saudara? Dari retur tersebut. Berarti kita terima adalah persediaan barang dagangan. Kreditnya adalah apa? Beban pokok penjualan. Nah, ini dia, saudara. Begitu. Berapa nilainya? Ingat, tadi saya katakan beban pokok kita terdiri dari dua nilai. Ya nggak, saudara? Yang satu 60.000, yang satu 62.500. Ini yang saya maksud di dalam soal. Sehingga di sini yang ternyata diidentifikasi berasal dari persediaan awal. Berarti berapa, saudara? Sama dengan 10 kali dengan 60.000. Ya, sama dengan 60.000. Nah, ini dia. 600.000, maaf. Paham ya, saudara ya? Dan yang terakhir apa, saudara? Tanggal 30 Agustus dijual. Ya. Ayo, kalau dijual. Bagaimana kalau dijual, saudara? Piutang dagang. Kreditnya? Penjualan. Berapa? Sama dengan 350 unit dikali dengan 87.500. Sama dengan 30.625. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan yang BPP, saudara? Yaitu di sini adalah beban pokok penjualan, kreditnya apa? Persediaan barang dagangan. Ini kurang persediaan barang dagangan. Biar konsisten saja, saudara. Baik. Berapa nilainya? Sama dengan, ayo kita identifikasi. Ayo, Mbak. Diambil yang pertama adalah karena persediaan awal ada yang dikembalikan karena tidak cocok, itu menjadi persediaan kita lagi. Berarti kita pakai lagi itu yang kita jual. Karena kembali, terakhir kita returnya tanggal berapa? 22. Sekarang tanggal 30, berarti masih stok kita. Berarti 10 unit kali berapa? 60.000 ditambah, ya nggak, saudara? Berapa? Yang kedua, diambil dari 155. Dari pembelian tanggal 2 Agustus. Ini saya biarkan Anda untuk membuat logika dulu, karena harusnya lebih mudah adalah bikin kartu persediaan dulu. Baru nanti akan kelihatan. Tapi ini saya supaya Anda bisa membayangkan. Kalau saya pengennya begitu dulu, saudara. Ayo, habis itu apa lagi? Yang di rumah berapa? Kita jual berapa, saudara? 350 unit. Ya nggak? Coba. Pertama, dilihat nih ya. 120 unit persediaan awal. Beli 500. Berarti kita punya berapa? 620. Dijual 275. Berarti 120-nya udah habis. Ya nggak, saudara? 500 dikurangi dengan tadi berapa? 155. Berapa, saudara? 345. 345 ternyata ada pembelian apa barang yang dibeli tadi kita kurangkan lagi. Yaitu 50 unit. Berarti 345 dikurangi 50 unit. Berapa? 295. Nah, ini dia. Ini ingat-ingat 295. Sisa dari persediaan yang kita beli tanggal 2 Agustus. Paham sampai sini? Berarti masuk di sini yang kedua berapa, saudara? 295 unit. Paham nggak, saudara? Kali berapa? 6 2.500. Ditambah, ini kan belum selesai, baru 305. Kurang berapa, saudara? 45. Kali berapa? 65.000. Ini dia yang saya maksud. Ya, sama dengan ini dia. Nah, ini dia. Paham? Ini yang saya maksud.
Sebelum kita bikin kartu persediaan, logika dulu di sini. Supaya kalau bikin kartu persediaan lebih gampang. Paham sampai di sini? Paham ya? Harusnya memang secara alur sebaiknya bikin kartu persediaan baru catat ke dalam jurnal. Tapi di sini sengaja saya balik. Tujuannya adalah untuk apa, saudara? Untuk Anda bisa membayangkan terlebih dahulu. Baik, saudara. Paham ya? Nah, sekarang kita bikin kartu persediaan. Pertanyaan yang keduanya, ya kita ambil di sini, yaitu kartu persediaan. Ya, kartu persediaan. Oke, mulai dari apa, saudara? Tanggal. Kemudian masuk atau beli. Karena ada di dalam soal atau literatur dia menggunakannya masuk. Ada yang beli, ada yang pembelian. Ya, sama saja. Kemudian yang kedua apa, saudara? Keluar atau jual. Sama saja. Dan yang ketiga adalah apa, saudara? Saldo. Oke, baik. Kita dulu masuk atau beli, unit, ya, cost, ya, cost apa? Per unit dan jumlah. Kita bikin dulu kartu persediaannya. Dengan cara yang sama, ya, ini kita, ya, baik. Sudah? Ini saya perbesar supaya sama. Nah, ini dia. Tanggal juga sama. Ini masuk, saya merge. Ini pun juga sama. Saya merge. Kemudian, nah ini aja. Biar satu, ya, saya merge. Baik. Ini pun juga demikian, saya perbesar supaya kelihatan. Yuk, kita bahas. Yang pertama adalah tanggal berapa, saudara? Tanggal 1 ya, Agustus. Ini saya kotak dulu supaya gampang nanti, saudara. Oke, baik. Tanggal 1 Agustus ada saldo berapa, saudara? 120 unit, ya. Sama dengan berapa? 60.000 per unit, ya. Berarti sama dengan, kita buatkan rumus saja, 120 dikali dengan 60.000. Oke, 7.200.000. Paham ya? Kemudian yang kedua, tanggal berapa, saudara? Tanggal 2 Agustus. Dibeli berapa unit? 500 unit. Dengan cost per unit berapa? 62.500. Kemudian jumlahnya berapa? Ya, sama dengan dikali dengan, oke. Berarti di sini ya kita tulis dulu yang pertama, ya ini supaya bisa membedakan, ya. Saya kasih garis double 2 ya supaya membedakan. Nanti baru kita perbaiki saja ya. Yang pertama adalah 120, 60.000 ya. Kemudian ini kita ya. Oke. Paham sampai sini, saudara? Oke. Yang kedua adalah dibeli 500 dengan harga 62.500 ya sama dengan 31.250. Dah. Sehingga kalau kita buat ini dijumlahkan, ya kita jumlahkan, saudara, yaitu ada 620 unit, ya nggak, saudara? Atau kalau mau kita buat, ini adalah kita jumlahkan, ya. Kemudian berikutnya di sini berapa, saudara? Kita jumlahkan juga menggunakan rumus. Baik, ini adalah data persediaan kita per tanggal berapa, saudara? 2 Agustus.
Supaya begini, saudara. Biar bisa ada pembeda, ada garis 2. Paham ya, saudara ya? Kemudian yang kedua, tanggal berapa, saudara? Tanggal 9 Agustus. Dijual berapa unit? 275. Ya kan? Tapi perhatikan, kita ambil dari persediaan kita yang pertama, yaitu 120 unit. Dengan harga, lihat, ini adalah cost per unit, berarti harga pokoknya yaitu 60.000. Ya, 60.000. Ini berarti sama dengan data yang ada yaitu 7.200.000. Iya, iya, saudara. Yang kedua, kita jual berapa? 375 ya? 275. Berarti kurangnya berapa? 155 diambil dari cost 62.500. Ya, kita tulis saja manual, nggak usah pakai rumus. Ini baru kita gunakan rumus. Sama dengan ya 155 dikali dengan 62.500. Sehingga ya di sini ya kita kasih garis ya. Berapa totalnya adalah 16.887.500. Sama nggak dengan soal kita? 16 juta. Ini dia, sama. 16.887.500. Baik, sehingga persediaan akhirnya adalah yaitu sama dengan 500 unit yang di 120 sudah habis ya. Dikurangi dengan ya 155. Yaitu 345 dengan harga 62.500, maka langsung saja kita kalikan ya, dikali dengan 62.500. Ini dia saldonya. Per tanggal 9 Agustus kita ada saldo sebesar berapa, saudara? Sebesar 21.562.500 dengan jumlah unit adalah 345 unit. Sehingga ya ini kalau mau dijumlahkan ya ini adalah sama. Ya, saudara. Nah, supaya bisa terlihat. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa ya? Ini terjual ya. Oke. Sudah. Oh, ini salah, ada yang salah ya, saudara. Ya, berubah karena saya pakai rumus, kemudian saya tinggal copy. Oke, baik. Kemudian tanggal berapa lagi, saudara? Tanggal 15, apa? Retur. Retur apa, saudara? Pembelian. Ingat ada dua cara di dalam retur pembelian. Yang pertama adalah cara sesuai dengan namanya retur pembelian. Anda boleh masukkan di kolom pembelian, tapi dengan cara minus. Sebagai contoh, Anda boleh, begini saudara, retur pembelian, berapa yang dikembalikan saudara? 50. Berarti di sini Anda masukkan 50, tapi dalam bentuk kurung. Ya, ini karena minus. Ya, paham ya saudara, ini kelihatan ada minusnya nih. Harganya berapa? Dari transaksi tanggal 2, yaitu 62.500. Berarti sama dengan ini, saudara. Ya kan? Ini sel K13 dikali dengan sel L13. Berarti kita ada minus 3125. Maka di dalam saldo kita yang mula-mula 345 sama dengan 345 ditambah dengan yang berkurang. Karena ini minus. Berarti sekarang tinggal 295 unit. Bisa dipahami, saudara? Bisa? Bisa ya? Oke. Berarti jumlahnya berapa? 62.500. Oke, ini saya ini aja 62.500. Paham, saudara? Sehingga di sini sama dengan 295 dikali 62.500. Ini adalah data atau saldo kita di tanggal 15 Agustus. Ini kemudian saya kasih garis bawah 2.
Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada juga cara yang berbeda kalau retur. Pak, kalau ada retur pembelian, boleh nggak Pak dimasukkan di kolom keluar? Boleh. Karena sama-sama kita beli, kan udah milik kita nih. Kemudian kita kembalikan. Berarti ada yang kita keluarkan. Bisa dipahami? Maka boleh saja ini Anda tulis di sini adalah 50. Tidak diminus loh, saudara. Dan 62.500 sama dengan 3125. Tapi di sininya nanti menjadi minus. Misalkan nih ya, ada retur lagi tanggal lainnya, misalkan ini contoh. Ini berarti 295 dikurangi dengan 50. Ini dia, saudara. Karena keluar, yang namanya keluar kan mengurangi saldo, ya nggak, saudara? Jadi ada dua. Begitu juga nanti dengan retur penjualan. Boleh di kolom penjualannya tapi di minus atau dalam kurung, atau dimasukkan ke dalam kolom masuk atau beli. Kok bisa, Pak? Kita jual dari pelanggan, pelanggan mengembalikan. Berarti kan masuk ke kita lagi. Nah, gitu logikanya. Bisa dipahami? Pak Nung udah memberikan contoh juga kan? Untuk retur? Belum? Sudah. Nah, oke. Ini contoh saja. Baik. Ya. Kemudian tanggal berapa, saudara? Tanggal 22 ya, Agustus. Ya, saudara. Apa, saudara? Dibeli berapa unit? 100. Harga 65.000. Sama dengan ya K14 dikali dengan L14. Maka di sini kita tuliskan 295 62.500 ya sama dengan dikali 62.500. Dan yang kedua adalah ya 100 ya, kalau ini kalau mau saya copy aja, saudara, ya biar sama. Nah, ini dia. Sehingga kalau dijumlahkan, jumlah persediaan kita ada 395, saldo kita adalah 24 ya. 9375. Ini saya kasih garis bawah satu saja, kemudian yang ini baru saya kasih garis bawah yang 2. Oke. Kemudian tanggal berapa, saudara? 25 Agustus. Ya. Berapa? Retur. Retur apa, saudara? Penjualan. Kita pakai aja data yang di kolom keluar tapi dalam kurung. Berarti apa, saudara? Berapa unit? 50. Oh, 10, maaf. 10 ya. Dari harga berapa, saudara? 60.000. Maka sama dengan ya dikali dengan 60.000. Paham? Sehingga di sini, saudara, masuk ke data kita yaitu 10 unit dari retur, harganya 60.000 ya. Kemudian yang kedua adalah data yang ini yang kita ambil. Nah, ini dia, saudara. Bisa dipahami? Ini kita tinggal kalikan sama dengan 10 dikali dengan 60.000. Sehingga kalau ini saya jumlahkan, datanya adalah sebagai berikut. Ya, saldo persediaan kita ada 405 unit dan nilainya adalah 25.537.500. Saya kasih garis bawah lagi. Ya. Dan yang terakhir tanggal berapa, saudara? 30 Agustus. Dijual. Ya nggak, saudara? Berapa unit? 350. Berarti diambil dari 10 unit dengan harga 60.000. Yang kedua, 295 dikali dengan 62.500. Dan yang satu lagi berapa, saudara? 45 dikali dengan 65.000. Ya, tinggal Anda kalikan saja sama dengan kali 60.000, kemudian sama dengan kali 62.500 sama dengan 45 dikali dengan 65.000. Sehingga totalnya adalah total yang terjual adalah
350 unit dengan nilai cost-nya adalah yaitu saya terlalu ini. Dan yang terakhir saldonya berapa Saudara? Tinggal berapa? 55 kali 65.000 sama dengan 55 dikali dengan 65.000 sama dengan 3.575.000. Ini dia Saudara. Ini saya kasih garis bawah dulu. Ini sama. Kasih garis bawah. Kemudian ini garis bawah yang kedua. Demikian Saudara. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apa Saudara? Berapakah persediaan akhir? Ya nggak Saudara? Persediaan akhir sudah jelas. Berapa persediaan akhir? Ini persediaan akhir. Paham ya? Ini yang saya cetak tebal, kemudian saya kasih keterangan aja, ini adalah persediaan akhir bulan Agustus. Nah, ini dia. Kemudian BPP atau harga pokok penjualan. Ini BPP ini adalah beban pokok penjualan, Dapat dari mana Saudara? Ambil di kolom penjualan. Mula-mula berapa? 16.875, ya kan? Kemudian dikurangi dengan 600.000, kemudian dikurangi dengan ditambah dengan 21. Oke, jadi sama dengan saya tulis saja 16.887.500, ya Saudara, dikurangi 600.000 ditambah dengan 21.962.500. Nah, ini nanti hasilnya. Nah, ini dia. Paham ya? Nah, hasilnya berapa Saudara? Beban pokok kita ini sama dengan tambah 600.000 tambah 21. Nah, ini dia. Kok minus? 16. Karena rumus ya Saudara ya. Ini rumus. Ini rumus. Ini juga rumus. Oke. 16.887.500 dikurangi 600.000 ditambah dengan 21.962.500. Nah, ini dia. 38.250. Ini adalah BPP. Kemudian pertanyaan berikutnya apa Saudara? Laba kotor. Saya ambil di sini aja laba kotor biar kelihatan enak. Satu layar yaitu penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Ya Saudara. Penjualan kita berapa Saudara? Berapa penjualan kita? Pertama tanggal 9 dan tanggal 30. Ya enggak? Tanggal 9 dijual berapa unit Saudara? 275. Berarti 275 Saudara. Saya tulis dulu unit dikali dengan berapa Saudara? Harga per unitnya berapa? Harga jual per unitnya? 85. 85.000 ditambah dengan penjualan berapa? 350 unit dikali dengan 87.500. Nah, ini dia Saudara. Sehingga penjualan kita sama dengan 275 dikali dengan 85.000 Saudara. Ditambah dengan dalam kurung berapa Saudara? 350 dikali dengan 87.500. Sebentar, saya tambahkan dulu ini. Oke.
Oke. Yaitu berapa, saudara? 54 juta, betul? Betul nggak, saudara? Betul tidak 54 juta? Iya, 54 juta. Kemudian beban pokoknya berapa? 38. Berarti laba kotor, ya. Ini adalah penjualan 54 juta, maka laba kotor kita, ya. Laba kotor, ya, sama dengan berapa, saudara? 54 juta. Oh iya, betul, betul, betul. Ada lagi, satu lagi adalah dikurangi dengan retur. Berapa unit returnya? Berapa unit? 10 dari harga 85.000. Oke, betul, saudara. Terima kasih, Mbak. Sehingga di sini ya kita kurangi, ya dikurangi dengan, ya kita masukkan rumus 10 kali dengan 85.000. 3, ya 53 juta 400 sama dengan ini aja langsung. Ya, kemudian BPP, ini saya singkat ya, BPP berapa BPP-nya? Sama dengan 38.250. Sehingga laba kotornya adalah, ya, ini saya kasih garis 2, ya, sama dengan 3 kurangi 38.250. Oke, 14.900. Inilah BPP apa? Laba kotor kita, saudara. Ini adalah BPP dan ini adalah persediaan akhir. Itu dia jawabannya. Silakan nanti Anda olah saja. Ini adalah kertas kerja kita kan gitu ya, saudara ya. Jadi datanya adalah sebagai berikut. Saya perbaiki dulu. Nah, oke. Kita periksa bawahnya. Oke, nggak ada masalah. Oh, cuma ini aja nih. Persediaan akhir bulan Agustus. Ya, ini aja. Persediaan akhir Agustus. Nah, ini dia. Baik, saudara. Ada yang mau tanyakan? Tidak ya? Bisa ya? Oke. Kemudian berikutnya adalah soal nomor 2. Datanya sama, cuma pencatatannya apa, saudara? Fisik. Maka gampangnya, saudara, soal nomor 2, ini saya tulis soal 2. Ya. Saya copy saja. Ya nggak, saudara? Gampang ya? Kalau pakai Excel kan gitu, saudara. Kita copy saja transaksi dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal ya 30 Agustus. Ya, Ctrl C. Kemudian berikutnya adalah saya copy ke tanggal di bawahnya adalah soal nomor 2 ya. Saya paste-nya adalah angka value. Nah, ini dia, saudara. Yuk kita ganti. Pertanyaannya adalah soal nomor 2, persediaan kita ganti dengan apa, saudara? Nah, gampang. Pembelian. Ingat, angkanya sama. Piutang dagang penjualan tetap ada. Berarti BPP dan persediaan hilang. Kan gitu, saudara. Ya nggak, saudara? Karena fisik. Yang kedua, ada utang dagang. Kreditnya apa, saudara? Retur.
pembelian. Sip. Yang ketiga, ya, menjadi pembelian, utang dagang. Tetap ada retur penjualan dan piutang dagang, akan tetapi ya HPP-nya atau BPP-nya tidak kita cantumkan. Kan begitu bedanya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir 30 Agustus, piutang dagang penjualan, BPP dan persediaannya kita hilangkan. Inilah bedanya antara sistem pencatatan, akuntansi persediaan perpetual dengan yang satu lagi apa? Fisik. Ini yang fisik. Yang soal nomor 1 adalah perpetual. Yang di rumah bisa mengerti, Mas Fauzi? Belum saya tanya ini biasanya. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih. Demikian. Soal nomor 2 dengan cepat kita kerjakan, nggak ada 1 menit. Karena tinggal ganti akun dan mendelete jurnal yang memang tidak diperlukan. Baik. Berikutnya, soal nomor 3 akan selesai insya Allah, saudara, sampai dengan 9.40 nanti. Soal nomor 3, langsung aja di dalam satu sheet ini. Soal nomor 3. Nah, apa, saudara? Diminta untuk menyusun laporan laba rugi. Ya nggak, saudara? Biasakan laporan laba rugi itu ada judulnya. Judulnya dari apa, saudara? Nama PT. PT Sabita Putri Mandiri. Namanya adalah laporan laba rugi. Rugi laba, laba rugi sama saja. Per atau untuk periode? Ingat, karena laporan laba rugi itu adalah 1 periode. 1 tahun umumnya. Sedangkan neraca itu per, karena posisi keuangan saat itu. Jadi di sini adalah untuk periode yang berakhir tanggal berapa? 31 Desember tahun 2020. Baik. Dimulai dari yang pertama adalah penjualan bersih. Penjualan bersih terdiri dari 1 adalah penjualan, kedua retur. Maaf. Retur penjualan. Kemudian apa lagi, saudara? Potongan penjualan. Beban angkut penjualan masuk tidak? Tidak. Beban angkut penjualan tidak masuk ke dalam perhitungan penjualan bersih. Tetapi masuk ke dalam biaya operasional lainnya. Ingat-ingat, saudara. Secara total, hasil akhir mungkin akan benar. Tetapi secara informasi nanti, itu tidak masuk beban angkut. Paham ya, saudara ya? Karena beban angkut itu biasanya masuk ke dalam biaya pemasaran. Ya, oke. Penjualannya berapa, saudara? 1.400.000.000. Ya. Returnya berapa? 140 juta. 140 juta retur. Dan potongan berapa? 28 juta. Maka, ya ini kalau mau saya kasih minus. Ini minus supaya mudahkan. Sehingga penjualan bersih kita sama dengan berapa, saudara? Sama dengan 1,4 tambah 140 tambah 28. Yaitu 1.232 juta. 1.232 juta. Baik. Kemudian yang kedua apa, saudara? Setelah ini, dari penjualan bersih sudah. Kemudian apa, saudara? Berikutnya apa? Beban pokok penjualan, betul. Ini ingat nih, saudara, ini adalah informasi yang lengkap, detail untuk laporan. Kalau di dalam akuntansi biasanya disebut dengan laporan laba rugi multiple step. Jadi langkah-langkahnya banyak-banyak, mulai dari penjualan bersih, HPP atau BPP, kemudian nanti biaya operasional, demikian, saudara. Ya, beban pokok penjualan terdiri dari apa, saudara? Yang pertama, persediaan
Ya, persediaan biasakan jangan menulis awal. Kalau misalnya Anda mau menulis persediaan, dalam kurung awal itu boleh. Ya, jangan persediaan awal. Kita nggak punya persediaan awal, tapi persediaan per tanggal berapa. Nah, maka saya biasakan ya persediaan, koma, ya persediaan barang dagangan maksud saya, ya tanggal 1 Januari 2020. Begitu, Saudara. Berapa jumlahnya? Ya. 10 juta. Oke, nilainya adalah 10 juta. Kemudian berikutnya adalah ya, pembelian. Oke. Pembelian, berapa pembeliannya? 800 juta. Kemudian apa lagi, Saudara? Ya. Beban angkut penjualan masuk. Maaf, pembelian. Beban angkut pembelian. Berapa, Saudara? 8 juta. Ya. Ini saya geser gini aja. Oke. Kemudian apa lagi, Saudara? Retur pembelian. Berapa, Saudara? 120 juta. Kemudian apa lagi? Potongan pembelian berapa? Sama dengan 16 juta. Maka kalau ini saya buat, ya, ini saya kasih keterangan di sini adalah ya pembelian bersih, ya kan? Yaitu berapa nilainya? Sama dengan 800 tambah 8 juta, ya dikurangi 120, dikurangi 16 juta. Yaitu 672. Ya. Persediaan awal atau persediaan 1 Januari ditambah dengan pembelian bersih namanya apa, Saudara? Barang tersedia untuk dijual. Maka ini saya sebut di sini adalah barang tersedia untuk dijual atau disingkat BTUD. Ya. Yaitu berapa? Sama dengan 10 ditambah dengan 672. Mau ngomong 672 ya, 67. Oke, kemudian dikurangi dengan persediaan ya 31 Desember tahun 2020. Berapa nilainya, Saudara? 14 juta. Sehingga inilah yang disebut dengan beban pokok penjualan. Berapa nilainya? Sama dengan 682 ditambah dengan 14 juta, yaitu 668. Nah, kemudian beban pokok dikurangi dengan apa, Saudara? Penjualan, ya. Ini kalau mau saya tulis lagi di sini supaya sama, ya. Penjualan bersih. Nah, ini dia. Ini penjualan bersih, ini beban pokok sebagai judulnya, ini hasilnya beban pokok. Nah, ini dia. Ya. Kemudian ini menjadi apa, Saudara? Laba kotor. Didapat dari apa, Saudara? Sama dengan ya 13 ya dikurangi ya 668. Ya, ini saya kasih saja Saudara dalam kurung ya, Saudara ya. Supaya enak hasilnya bahwa HPP itu nanti atau BPP itu adalah mengurangi. Nah, ini. Begitu ya, Saudara ya. Karena rumus saya tambah. Ini adalah laba kotor. Kemudian dikurangi dengan apa, Saudara? Beban operasional. Apa saja beban operasional itu? Ya. Mulai dari yang namanya yang tadi yang kita bahas. Beban angkut penjualan. Berapa nilainya, Saudara? 14 juta. 14 juta. Kemudian ditambah dengan beban operasional lainnya. Berapa nilainya? 55 juta.
Maka kalau ini dijumlahkan, ya sama dengan 14 ditambah dengan 55 sama dengan ya 69. Ini saya buat rumusnya adalah minus juga, saudara. Supaya apa? Supaya nanti sebagai pengurang, ya. Jadi beban operasional, nah ini dia, adalah sebagai berikut. 69. Sehingga kalau ini saya apa, saudara? Saya buat, inilah menjadi apa, saudara, namanya? Laba bersih sebelum pajak. Atau boleh kalau ini informasinya hanya ini sebagai laba bersih. Yaitu didapat dari berapa, saudara? Sama dengan 564 ditambah dengan 69. Artinya dikurangi, karena kan ini sudah minus. Saya buat ditambah, yaitu 495 juta. Inilah laba bersih sebelum pajak dari perusahaan Sabita, saudara-saudara? Putri Mandiri. Oke. Nah, kemudian ini saya kasih judulnya, atasnya saya perbaiki, ya. Ya ini supaya menjadi satu. Ya, ini saya merge, kemudian saya bold, kemudian laporan laba rugi pun juga demikian. Saya merge, kemudian bold, kemudian untuk periode yang berakhir, ya bold, kemudian saya merge. Demikian, saudara. Selesai. Alhamdulillah tepat waktu 9.36, ya. Jadi laba bersih dari laporan laba rugi ini adalah sebesar berapa, saudara? 495 juta. Demikian materi kita. Alhamdulillah 3 soal cukup, ya. Karena yang mengerjakan adalah mahasiswa dengan nama Supardi, ya. Jadi yang mengerjakan adalah saya ternyata, saudara. Tapi dibantu oleh Anda semua, ya. Baik, saudara. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita. Kita lanjut pekan depan, ya, untuk materi yang lainnya, yaitu persediaan lagi, tapi yang non-cost. Ya. Begitu, saudara. Terima kasih atas kehadiran saudara. Jangan lupa, udah lewat ya presensinya itu. Jangan lupa itu udah dari tadi. Pokoknya setiap kali masuk itu ingat presensi. Itu saja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak.